Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran agama kita di hari ini ya. Nah, kita sudah membahas topik yang pertama berkaitan dengan Allah adalah penyelamat manusia. Kita masuk di dalam topik yang kedua ya, dari bahan ajar agama yaitu Allah berdaulat atas kehidupan orang percaya. Nah, apa kaitannya dengan yang sudah kita bahas kemarin tentang Stefanus ya, dari Kisah Para Rasul 6 sampai Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Nah, kita akan lihat sama-sama. Kita akan masuk di dalam kedaulatan Allah ya. Apa itu kedaulatan Allah? Nah, kedaulatan Allah ini adalah Allah itu berkuasa dan dia memegang kendali. Memegang kendali atas apa? Memegang kendali atas kehidupan kita, atas dunia ini, atas segala sesuatu yang boleh terjadi. Ya, ini satu topik yang begitu besar dan begitu berat adanya anak-anak, jadi perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Nah, ada 4 hal yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang kedaulatan Allah. Kenapa kita perlu belajar tentang kedaulatan Allah? Supaya kita benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah itu sepenuhnya. Ya, karena kita manusia itu yang pertama seperti yang kita sudah bahas 2 pertemuan yang sudah berlalu adalah kita adalah manusia yang jatuh di dalam dosa sehingga kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga kita perlu bergantung penuh ke dalam kedaulatannya Allah ya. Nah, 4 hal yang dinyatakan Alkitab berkaitan dengan kedaulatan Allah itu yang pertama adalah Allah berdaulat atas apa yang dia inginkan sehingga semua tujuannya itu tercapai. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan Allah. Kalau kita baca sama-sama dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru ketika Kristus boleh datang dan menyelamatkan manusia itu adalah bentuk dari bagaimana Allah berdaulat, Allah menginginkan kita diselamatkan dan rencana keselamatannya itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, Allah tidak dibatasi oleh apapun ya di luar dirinya dan juga tidak ada yang dapat menggagalkan kehendaknya. Terkesan sepertinya egois ya anak-anak ya, tetapi kedaulatan Allah itu, kedaulatan Allah, kehendak Allah dan pimpinan Allah tidak pernah bersalah. Ya anak-anak ya, kedaulatan Allah, kuasanya Allah, pimpinan Allah, dan kehendak Allah itu tidak pernah bersalah. Ya, jadi jangan sampai kita dengan cepat menyalahkan Tuhan atas kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan. Nah, yang kedua, ya anak-anak ya, nih Allah dia ini menginginkan dan akan mewujudkan tujuannya hanya karena dia adalah Allah. Nah, yang kedua, ya keinginan dan kehendaknya itu untuk mencapai tujuannya, kedaulatan Allah. Dan yang kedua, Allah itu berdaulat. Dia mengendalikan urusan yang ada di dunia ini. Nah, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Perlu kalian garis bawahi di sini ya. Tidak ada satupun di dalam kehidupan di dunia ini yang adalah kebetulan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Allah juga tidak membiarkan kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Dia. Nah, yang ketiga ya, dari Allah itu berdaulat atas pilihannya untuk mencapai tujuannya. Allah berdaulat atas urusan di dunia ini. Yang ketiga adalah Allah berdaulat untuk memilih ya umat untuk dirinya sendiri sebelum dunia dijadikan. Itu tercatat di dalam Efesus 1 ayat 4. Nah, karena apa? Karena tidak ada kebaikan atau iman yang melekat di dalam diri kita sebagai manusia sehingga Allah memutuskan untuk memilih umatnya bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan yang terakhir, Allah itu berdaulat ya, dia mengendalikan ya, dia berdaulat, bukan mengendalikan, ia tetap memegang kendali bahkan menghadapi kejahatan, penderitaan dan ketidakadilan. Ini hal yang paling penting ya anak-anak ya. Kalian perlu untuk tanamkan di dalam pikiran kita masing-masing bahwa kegagalan, kejahatan, penderitaan, ketidakadilan pun
Hal-hal yang menyusahkan dan menderitakan manusia pun ada di dalam kendalinya Allah. Nah, ada di mana? Ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Nah, kita akan bahas ya topik yang keempat ini ya. Bagian yang keempat ini. Allah berdaulat atas kemalangan atau nasib buruk atau penderitaan ataupun ketidakadilan. Ya. Nah, Dia mengizinkan terjadi. Ya, Allah mengizinkan kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan itu terjadi. Oke, nah kita akan bahas ya, seperti apa bentuk-bentuk kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Kita akan belajar bagaimana Tuhan itu berdaulat bagi kehidupan para martir ya. Di dalam penderitaan, di dalam kemalangan yang terjadi, Tuhan mengambil perannya. Mengambil perannya dalam apa? Ketika setiap martir itu meninggal, ketika kematian datang menghampiri martir-martir, Injil itu semakin cepat tersebar. Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, sehingga sekarang kita menjadi orang-orang yang juga percaya kepada Kristus. Karena apa? Ada martir-martir yang rela mati, ya. Ada martir-martir yang rela menderita untuk Injil itu dikabarkan, ya. Berita tentang keselamatan oleh Yesus Kristus itu dikabarkan. Di sini ada penjelasan lagi ya berkaitan dengan apa itu martir. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, martir adalah orang yang rela menderita atau bahkan mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaannya. Ya. Dan orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Nah, Tuhan juga berdaulat atau mengizinkan penderitaan yang dialami oleh para martir demi mempertahankan kebenaran dari apa yang dipercayainya. Ya, jadi kita perlu mulai dari satu pengertian yang sama ketika kita bicara bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, itu pun juga termasuk di dalam penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Ya. Nah, para martir mengalami banyak hal yang menyakitkan ya. Martir ini mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesengsaraan ya. Selama mereka itu berusaha untuk memperjuangkan kebenaran yang mereka percayai. Namun ya, kalian percaya, kita perlu percaya bahwa Tuhan turut membela dan menyertainya. Membela dan menyertainya dalam hal apa? Dalam hal mereka terus menjadi cerita yang kita bahas sampai sekarang. Sekalipun para martir ini berakhirnya itu tragis di dalam penderitaan, mereka tetap kita bahas sampai sekarang. Yang kita bahas dari apa yang mereka alami adalah bagaimana mereka dengan teguh ya mempertahankan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, kisah hidup martir. Ini ada 12 martir di sini anak-anak ya. Kalian boleh sambil mencatat, jadi berhenti terus catat, berhenti terus catat ya. Nah, yang pertama adalah Stefanus. Ini sudah Ibu Nedi jelaskan minggu lalu ya. Dia adalah seorang diaken ya. Orang kedua yang menderita dan mati bagi gereja adalah Stefanus, yang namanya berarti mahkota. Ya, kalian bisa baca, sudah Ibu Nedi cantumkan di sini. Ia menjadi martir karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus dengan setia. Ya, dan mereka menjadi begitu marah mendengar hal yang ia katakan kepada mereka sehingga mereka mendorongnya keluar kota dan melempari dengan batu sampai mati. Ya, ini sangat mengerikan ya. Jadi Stefanus ini adalah permulaan ya penganiayaan di dalam gereja. Permulaan penganiayaan di dalam gereja. Nah, tokoh yang kedua ada yang bernama Yakobus. Yakobus anak Zebedeus ya, dan Salome, ya namanya Salome ya.
merupakan kakak Rasul Yohanes. Ia adalah Salomo ini anak-anak ya. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir dari antara 12 rasul ya, yang menjadi rasul menjadi muridnya Kristus ya. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi oleh pemerintah Raja Herodes Agripa yang pertama dari Yudea. Kemartirannya menjadi penggenapan dari hal yang diramalkan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes ya, yang sudah Kristus bicarakan di dalam Markus 10 ayat 39. Penulis terkenal Clemens Alexandrinus menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusi, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada satu orang yang menangkapnya sehingga ia jatuh bertelut di hadapan rasul itu, meminta ampun kepadanya dan mengakui bahwa ia adalah orang Kristen juga. Ia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri, akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya. Pada saat itu Timon dan Parmenas, 2 dari 7 diaken yang sama-sama dengan Stefanus, dihukum mati. Ya, juga dihukum mati. Ya. Kisahnya mengerikan anak-anak. Kenapa disebut dengan kisah mengerikan? Karena pada waktu itu, pada zaman itu, orang yang percaya kepada Kristus dianggap menentang dari kebudayaan dan kepercayaan yang ada. Sehingga setiap orang yang ikut Kristus itu dianggap berbeda dan perlu untuk dihukum mati. Ya, ayat yang ketiga lagi. Nah, orang yang ketiga yang disebut dengan Filipus ya. Ia lahir di Betsaida di daerah Galilea tepat 10 tahun setelah kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. Tadi kan Yakobus matinya di tahun 44 Masehi. Jadi 10 tahun kemudian si Filipus juga dicambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan ya. Cambuk, dilemparkan ke dalam penjara, kemudian disalibkan. Disalibkannya di mana? Hierapolis di Frigia. Ya. Yang keempat adalah Matius. Nah, tidak banyak orang nih yang tahu tentang kisah Matius ini. Kapan dan bagaimana caranya dia meninggal ya. Tetapi menurut legenda ya, ia pergi ke Ethiopia ya dan bertemu dengan Kandake. Nah, kalian boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Beberapa tulisan mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya, dipenggal kepalanya dengan halberd ya. Senjata yang digunakan di abad ke-15 atau ke-16 yang memiliki mata pisau seperti kapak dan ujungnya itu logam yang runcing dan pada ujung batangnya itu panjang ya, di kota Nadabah atau Nadayar di Ethiopia sekitar tahun 60 Masehi. Tidak ada yang meninggalnya secara wajar ya anak-anak ya. Ya, kalian bisa baca juga di sini tulisannya berkaitan dengan biodata dari Rasul Matius ini. Dalam Rasul Matius lagi, Rasul penulis Injil Matius ya. Nah, Yakobus anak Alfeus ya, yang kelima, meninggal dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah. Kalian bayangkan saja. Dilemparkan dari bubungan bait Allah di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Yakobus merupakan pemimpin gereja di Yerusalem pada masa itu. Nah, Petrus, satu-satunya kisah yang kita miliki tentang kematian Rasul Petrus berasal dari penulis Kristen awal ya, Hegesippus. Nah, kisahnya mencakup penampakan Kristus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus ya. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu. Nah, dan ia melakukannya. Namun ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus yang berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan dirinya dan bertelut serta berkata,
"Tuhan, Engkau mau pergi kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Melaluinya, Petrus tahu ini waktu untuk menderita dan mati bagi Kristus dan memuliakan Allah. Ada di mana? Kalian boleh baca di dalam Yohanes 21 ayat 19. Jadi ia kembali ke dalam kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik. Karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama dengan Tuhannya. Kalian bisa lihat di sini ya, ada gambarnya ya, lukisan di saat Petrus itu disalibkan terbalik. Nah, Andreas. Andreas adalah saudara dari Petrus. Matius 4 ayat 18. Tradisi mengatakan bahwa ia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Edesa dengan disalibkan pada kayu salib berbentuk X. Jadi kalau Rasul tadi Petrus itu disalibkan terbalik, kalau Andreas disalibkan dengan salib yang berbentuk X, yang kemudian dikenal dengan salib Santo Andreas. Nah, yang ke-8 Rasul Yohanes ya, Saint John. Nah, dikatakan ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma. Tempat ia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak mendidih. Kalian bayangkan ya, sama kayak kita goreng ayam, kita goreng daging babi. Nah, tetapi tidak melukainya. Allah masih memakainya untuk menyelesaikan pelayanannya. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Akibatnya ia dilepas dan dia dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos. Ya, sehingga di Pulau Patmos itu ditulislah kitab Wahyu. Ya, kalian bisa baca di sini. Nah, ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan. Kita sampai ke yang 9 ya, Bartolomeus. Nah, Rasul Bartolomeus yang disebut juga sebagai Nathanael ini, ia ini menjadi misionaris ya di beberapa negara di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki. Nah, kemudian menerjemahkan Injil Matius ini ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkannya di negara tersebut. Nah, bangsa kafir yang kejam ini, karena kafir itu artinya tidak percaya kepada Tuhan ya, tidak mengakui keberadaannya Tuhan ini, dia itu memukuli dan menyalibkannya di Armenia. Ya. Nah, yang ke-10 Rasul Thomas. Nah, Rasul Thomas yang disebut Didimus ini merupakan murid Kristus yang terkenal karena ingin mencucukkan jarinya ke bekas luka paku yang ada di telapak tangannya Tuhan. Nah, akhirnya ini dia memberitakan Injil, kalian bisa baca di situ, ada ke Persia, Partia, dan India. Nah, dia itu juga disiksa oleh bangsa kafir, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan marah, ya, dan tubuhnya itu ditusuk tombak, ya, ditusuk dengan tombak. Nah, ditusuk dengan tombak dan juga ia itu juga dimasukkan ke dalam oven yang berapi dan ya, perutnya itu juga dihancurkan. Sangat mengerikan ya. Yang ke-11 yaitu Rasul Paulus. Ini adalah penulis begitu banyak surat ya, Efesus, Kolose, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini juga sudah sering keluar masuk penjara ya, tetapi di dalam waktunya di dalam penjara pun dia masih menuliskan surat-surat yang berharga sehingga ada juga di dalam Alkitab yang kita baca saat ini ya. Nah, Alkitab ini tidak mengatakan nih kapan dan bagaimana Paulus itu meninggal. Namun, menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma. Dipenggal itu dipotong kepalanya pada masa pemerintahan Nero pada sekitar pertengahan tahun 60-an ya di Trefontaine Abbey. Nah, kewarganegaraan Romawi yang dimilikinya mengizinkan Paulus untuk menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan dipenggal. Nah, pada bulan Juni 2009, Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalian makam Paulus di Basilika
Ya, di situ dikatakan bahwa Santo Paulus sarkofagus itu sendiri tidak terbuka, namun diuji dengan upaya yang menunjukkan potong-potongan kemenyan, kain ungu, kain biru ya. Sehingga itu dikonfirmasi menjadi makam milik Rasul Paulus. Nah, yang terakhir Yudas. Ini Yudas yang mana Ibu Nedi? Bukannya Yudas murid Kristus itu juga sudah mati, dia gantung diri. Ini Yudas ya, yang berbeda, Yudas Tadeus ya, meninggal karena disalibkan. Yudas mengabarkan ajaran Kristus di Yudea, Samaria, dan Libya, Mesopotamia, Idumea, Beirut, dan Edesa. Nah, dia disalibkan bersama Simon orang Zelot dari Beirut. Nah, 13. Banyak ya, anak-anak ya. Nah, Simon orang Zelot, ia memberitakan Injil di Mauritania, di Afrika dan Inggris. Nah, di Inggris ia disalibkan pada tahun 74 Masehi karena ia tidak bersedia untuk mengingkari imannya kepada Kristus. Nah, kita masuk di dalam tugas siswa. Nah, ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Yang pertama, baca kembali hidup para martir dari penjelasan yang sudah Ibu Nedi jelaskan. Kalian boleh berhentikan sejenak video ini supaya kalian bisa lihat lagi ya penjelasan berkaitan dengan martir. Nah, yang kedua, boleh tandai, boleh highlight, boleh bold dari tulisan kalian, dari catatan kalian. Dan yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting yang kalian temukan pada buku latihan kalian. Nah, ada PR yang Ibu Nedi akan kasih ya berkaitan dengan setiap martir yang boleh Ibu Nedi jabarkan di hari ini. Jadi kalian boleh sama-sama lihat kembali video ini dan kalian akan kerjakan tugas. Kita akan bahas tugasnya di tanggal 19 Agustus. Dadah!